Kemenq Traveler edisi yang pertama. Jadi pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang belajar umroh mandiri. Nah, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Bagus dari Bea Cukai Kuala Tanjung yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan acara pada malam hari ini, yaitu kita sedang tergabung dalam acara kelas Kemenq Traveler yang diadakan oleh komunitas di Kementerian Keuangan. Nah, kelas ini itu bertujuan untuk menjadi sarana diskusi dan belajar bersama antar pegawai Kementerian Keuangan. Itu yang pastinya di luar pekerjaan dinas, khususnya yang berkaitan dengan traveling. Nah, kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Antusiasnya juga luar biasa, di luar ekspektasi kami. Semoga acara ini bisa berlanjut rutin dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum kita mulai acara, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk tata tertib dari kelas Kemenq Traveler ini yang dapat kita hormati secara bersama ya. Izin saya share screen ya teman-teman semua. Baik, saya bacakan ya, tata tertib kelas Kemenq Traveler. Yang pertama, setiap orang memiliki hak yang sama dalam berpendapat dan wajib saling menghormati satu sama lain. Kedua, dilarang menyampaikan sesuatu yang bersifat sara, hateful, atau sejenisnya yang bermakna negatif. Yang ketiga, dilarang mempromosikan apapun terkait bisnis. Jadi kami harap teman-teman semua yang join itu menggunakan nama, jangan ada yang menggunakan seperti nama toko atau nama yang lain yang bukan nama asli. Yang keempat, di sini kita saling belajar, jadi setiap orang bebas untuk menambah, menanggapi, atau merevisi terkait pembahasan yang disampaikan dengan informasi yang benar. Jadi apabila nanti yang disampaikan oleh narasumber masih ada yang kurang atau bisa ditambah, silahkan teman-teman, karena di sini kita saling berbagi informasi aja. Jadi semua juga punya hak yang sama di sini ya. Lalu yang kelima, sesi diskusi akan kita buka setelah narasumber selesai menyampaikan materi dan dilarang memotong saat narasumber sedang menyampaikan materi. Apabila ingin menanggapi saat penyampaian materi, bisa disampaikan melalui kolom chat. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya secara langsung, nanti bisa di akhir sesi acara setelah narasumber selesai menyampaikan materinya ya. Baik, tadi tata tertib sudah kami bacakan. Semoga dapat kita patuhi bersama demi kelancaran acara yang baik nanti teman-teman ya. Alhamdulillah juga narasumber juga sudah hadir bersama kita. Saya ingin menyapa dulu dah narasumbernya. Selamat malam Kakak. Halo, selamat malam, Kak. Ini panggilannya siapa nih Kak? Kak Safi atau Kak Vila Dipanggilnya atau siapa? biasanya Sya Siapa Kak? sebenarnya. Sya, 3 huruf pertama Sya. Kak Syah. Betul. Oke, baik Kak Syah. Mhm, Bagaimana Kak, sudah siap untuk penyampaian materi malam ini Kak? insya Allah. Baik, jadi info yang saya tahu ini kalau Kak Syah ini selalu melakukan umroh mandiri setiap tahun. Jadi 2023 kemarin Kak Syah melakukan umroh mandiri, tahun kemarin juga 2024 melakukan umroh mandiri. Nah ini kurang tahun 2025 nih Kak, biar hat-trick 3 tahun berturut-turut melaksanakan umroh mandiri. Semoga dia juga bisa menular ke kita semua sehingga bisa mengikuti jejak dari Kak Syah ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke inti acara pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Kepada Kak Asya, kami silakan. Baik, terima kasih banyak, Mas Ahmad Bagus ya. Sebelumnya saya mungkin mau izin share screen dulu kali ya. Saya coba dulu sebentar. Silakan, Kak. Ya, baik. Oke, apakah layarnya bisa terlihat? Paparan saya maksudnya sudah bisa terlihat lagi? Halo? Halo? Sebentar, belum, Kak, di layar saya, Kak. Oke. Ini juga masih belum ya sekarang?
Sudah, Mbak. Oh, sudah? Baik. Mas Ahmad sudah bisa dilihat ya di layarnya paparan saya? Kalau di layar saya masih kosong sih, Kak. Oh, sekarang udah keluar, udah keluar, udah Oh, keluar. syukur, baik. Terima kasih banyak. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara ini. Mungkin kita sampai jam 9 nanti akan membahas seputar umroh mandiri gitu. Uh, Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Syafila Ilmiana Misentia. Saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Nah, pertama-tama saya itu alhamdulillah pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh secara mandiri. Pada tahun 2023 saya berangkat bersama 4 orang teman-teman, kebetulan semuanya perempuan dan semuanya dari Kemenkeu juga, tepatnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat itu kami semua masih penempatan di Kepulauan Riau, di Batam dan juga di Bintan. Kemudian pada tahun 2024 saya kembali berangkat, 2024 yang berangkat alhamdulillah 2 kali lipat. Pada tahun ini kami berangkat 8 orang, semuanya juga sama Kemenkeu. Di sini ada teman-teman dari DJP, kemudian dari DJPJ. Pada tahun 2024 ini teman-teman ada yang dari Jakarta, kemudian ada yang dari Batam, juga ada yang dari Tanjung Pinang, gitu. Kebetulan pada tahun 2023 ini karena umroh pertama dan umroh mandiri yang pertama juga, jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal di luar rencana yang terjadi, tetapi itu semua jadi evaluasi buat kami, jadi pelajaran buat kami untuk keberangkatan di tahun berikutnya dan kalau bisa di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Jadi tahun 2023 itu kami dapat berbagai macam kejadian, dari nyasar sering, udah gitu WiFi ketinggalan di hotel, yang paling parah teman saya hilang handphone di Masjidil Haram tapi akhirnya ketemu gitu. Jadi semua hal kayaknya sudah dilalui di 2023 gitu. Nah, untuk selanjutnya, pada tahun 2023 itu saya share pengalaman di TikTok gitu. Jadi pada saat itu mungkin umroh mandiri ini masih belum banyak dilakukan, jadi pada saat itu lumayan banyak yang apa ya, banyak yang melihat dan juga alhamdulillah banyak teman-teman yang jadinya berangkat umroh mandiri gitu. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik, umroh mandiri atau umroh dengan travel? Saya nggak pernah mau bilang umroh mandiri lebih baik atau umroh dengan travel lebih baik. Kenapa? Karena bagaimanapun kondisinya itu berbeda gitu. Jadi kalau untuk umroh mandiri atau umroh travel, saya suka tanya dulu nih tiga tiga pertanyaan nih untuk yang mau berangkat umroh mandiri itu. Yang pertama, kondisi kesehatannya seperti apa? Karena kalau kita berangkat umroh ini eee, perjalanannya tuh sangat capek gitu kan. Saya waktu umroh, kalau di hari yang saya bener-bener ibadah umroh itu, kalau saya lihat di steps di handphone, itu bisa 20 sampai 26.000 langkah satu hari gitu. Nah, kebetulan kalau umroh mandiri ini kan semua hal kita urusin sendiri ya, termasuk dengan kalau ada kita sakit atau kita kenapa-napa, itu tidak ada yang bisa menjamin atau membantu kita untuk mengantar ke dokter atau membeli obat gitu kan. Jadi saya suka bertanya dulu nih, kondisi fisiknya apakah kuat atau tidak untuk menjalankan umroh mandiri ini. Kan juga kalau kita umroh mandiri, bahkan untuk menggeret koper di bandara pun kita nggak dibantu. Nah, kemudian yang kedua, apakah pernah bepergian ke luar negeri atau enggak? Saya sendiri sebelum umroh ini, dulu saya suka pergi ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, kemudian Malaysia, sama di Thailand gitu. Sebenarnya eee, yang mempengaruhi pengalaman ke luar negeri ini tuh lebih ke kebiasaannya apakah sudah biasa dengan proses imigrasi atau enggak. Karena kadang-kadang ada kan peraturan yang kadang-kadang kita tuh masih belum tahu, seperti kalau ke luar negeri harus tidak boleh membawa cairan lebih dari 100 mili, atau kalau sedang diimigrasi itu kita malah nggak sengaja untuk mendokumentasikan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi. Bagaimanapun di Arab ini
budaya sama bahasanya tuh kan sangat beragam ya. Jadi, kita kira-kira bisa nggak nih berkomunikasi sama orang-orang asing di sana? Dan yang sebenarnya satu pertanyaan lagi, itu apakah melek teknologi atau enggak? Kenapa? Karena, pada saat saya ke umroh itu, saya malah sering menjumpai, mohon maaf gitu, kayak ibu-ibu yang sudah lanjut usia dan tidak mengerti teknologi dan itu tuh nyasar gitu. Jadi, karena mungkin saking luasnya Masjidil Haram, saking luasnya Madinah, jadi ibu-ibu ini suka nyasar, tapi tidak bisa baca Google Maps juga gitu kalau terpisah dari rombongan gitu. Nah, kemudian, eee, ke materi, apa saja yang dibutuhkan ketika kita menjalankan umroh. Nah, yang pertama untuk persiapan keberangkatan itu, pasti kita membutuhkan paspor karena bagaimanapun kalau mau berangkat ke luar negeri itu pasti butuh paspor. Nah, paspor sendiri, ini saya sebenarnya masih belum belum tahu, jelasnya. Jadi paspor ini setahu saya kalau mau umroh itu minimal 2 kata. Kalau misalkan tidak 2 kata, itu biasanya ada pengulangan kata dari kata pertama. Nah, kalau saya sendiri, karena sebelumnya sudah pernah berangkat keluar, jadi ketika saya bikin paspor itu, ketika saya bikin paspor itu, saya, bikinnya kayak bilangnya mau ke Singapura gitu. Soalnya kalau belum punya paspor dan mau berangkat umroh, jadi pertama kali paspor itu dipakai untuk umroh, biasanya petugas imigrasi itu bertanya, "Ini paspornya mau dipakai ke mana?" Gitu. Dan kalau, mau umroh untuk pertama kali bikin paspor itu biasanya petugas imigrasi meminta surat, rekomendasi dari travel gitu. Ya, yang kedua adalah, tiket pesawat tentu. Jadi kalau misalkan sudah ada paspor, tidak mungkin kita tidak berangkat tanpa tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini dari, seluruh biaya umroh, selalu mengambil, persentase paling paling besar gitu. Jadi biaya termahal dari semua biaya umroh itu adalah di tiket pesawat. Nah, saya menampilkan beberapa maskapai dan juga perbandingan harganya. Kenapa saya simpan Saudia di paling atas ini, karena, Saudia ini adalah maskapai yang adalah penerbangan yang langsung dari Jakarta ke Jeddah. Selain Saudia, ada juga pesawat Garuda Indonesia. Jadi pokoknya, kalau untuk pesawat cari aja, pesawat yang headquarter-nya itu di negara tujuan kita. Kalau Indonesia kan punya Garuda Indonesia, jadi dia dari Jakarta kemudian ke Jeddah langsung. Nah, kalau Saudi juga seperti itu. Untuk pesawat-pesawat lain seperti misalnya Indigo, kemudian Singapore Airlines, Etihad, dan yang saya simpan di bawah, ini adalah negara-negara yang headquarter-nya itu tidak di Indonesia ataupun di Arab, yang mana nanti pesawat ini akan transit di negara headquarter-nya masing-masing. Contohnya, ada Indigo yang akan transit dulu di India, atau Singapore Airlines yang akan transit dulu di Singapura, kemudian juga ada Etihad yang transitnya saya lupa ini di Abu Dhabi ya kalau nggak salah ya, Etihad atau di Dubai gitu, saya lupa. Nah, jadi yang perlu dipertimbangkan adalah, umroh ini adalah adalah perjalanan yang lumayan, menguras tenaga. Jadi, kalau saya prefer untuk penerbangan yang langsung ke Jeddah supaya saya bisa save tenaga untuk nanti ibadahnya. Yang kedua, eee, rute ini juga akan berpengaruh sama visa. Untuk negara mungkin seperti Singapura, yang transitnya di Singapura, kita tidak perlu memerlukan visa. Tapi kalau untuk negara-negara lain, bisa jadi ada visa transit atau visa negara tersebut yang kita butuhkan sesuai dengan kebijakan negaranya masing-masing, gitu. Yang ketiga adalah, timbangan fasilitas. Fasilitas seperti makanan, WiFi, jarak kursi, even charger atau musola itu juga, menjadi pertimbangan besar untuk memilih maskapai, terus juga bagasi juga dipertimbangkan gitu. Kalau pesawat Saudia sendiri sepengalaman saya, itu dia punya musola, di pesawat. Jadi misalnya mau sholat atau mau ganti ihram itu bisa di pesawat, gitu. Kemudian, untuk menentukan berapa orang sih yang berangkat. Kalau tadi saya cerita di tahun 2023 saya berangkat 4 orang, dan tahun 2024 saya berangkat, 8 orang. Nah,
Kalau saya sarankan, berangkat itu kalau bisa kelipatan 2 orang atau kelipatan 4 orang. Kenapa? Ini akan berpengaruh pada biaya. Jadi untuk hotel di Arab ini kebetulan mereka menyediakan, kamarnya umumnya sampai dengan 4 kasur 1 kamar. Jadi bisa sharing cost di hotel, kemudian untuk mobil juga, mobil yang umum ditemui di Arab itu kan yang paling kecil ukuran sedan ya atau Camry. Nah itu tuh kalau dinaikin maksimal bisa 4 orang. Jadinya, pembagian cost-nya bisa maksimal ketika kita travel sama 4 orang, gitu. Nah, kemudian, setelah kita, bikin paspor, kita beli tiket pesawat, kita harus booking hotel untuk, di sananya. Kalau saya selama 2 tahun ke belakang itu selalu booking melalui online travel agent. Itu saya biasanya pakai Agoda, itu yang paling murah memberikan, harga tiket pesawat. Sama saya juga menyarankan untuk untuk booking-an hotel ini kalau bisa pilih yang bayarnya langsung di aplikasi. Kenapa? 2023 saya, eee, saya pesan hotel, kemudian saya, pilih yang pay at hotel karena saya sebenarnya agak takut aja gitu nanti hotelnya takut, kurang lah, takut jauh lah, takut apalah gitu. Saya sampai di Arab sama teman-teman saya booking-annya, dibatalkan sama hotel. Jadi kami harus ada drama mencari dulu hotel langsung di Arab, tapi tetap dapat sih sebenarnya. Tapi 2024 kami booking hotel yang sama, kami pilih bayar di aplikasi, alhamdulillah lancar-lancar aja. Nah, untuk pertimbangan hotel ini, yang paling utama adalah jarak hotel ke masjid gitu. Jadi, Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi ini kan sangat luas, eee, pelatarannya pun sangat luas. Saya mau izin mungkin buka sedikit maps di sini, mohon maaf apakah terlihat di layar saya buka maps? Saya pindah ke tab lain. Belum muncul, Kak. Oh belum muncul, maps-nya belum muncul ya? Iya, belum muncul. Oh belum belum, ya udah baik. Mungkin saya coba skip dulu yang maps-nya, saya kembali lagi ke tampilan, paparannya, apakah sudah bisa dilihat paparannya? Sudah. Oh sudah, baik. Baik, mungkin kalau untuk jarak hotel ke masjid ini, jadi pengalaman saya, eee, pelataran Masjidil Haram ini sangat-sangat luas. Jadi kalau kita pilih hotel yang ring 1, kalau disebutnya sama orang-orang itu yang ada di, area namanya adalah Clock Tower. Nah itu adalah hotel-hotel yang jaraknya paling dekat dengan Masjidil Haram, tapi memang semakin dekat jarak hotel, ya semakin mahal harganya. Kemudian juga kalau di Arab itu, kan kalau di Indonesia ini bintang hotel itu ditentukan dari, bagaimana fasilitas hotel tersebut. Nah, tapi kalau di Arab ini, bintang hotel itu ditentukan dari jaraknya ke masjid. Semakin dekat, jarak hotelnya ke masjid, itu bintangnya semakin tinggi, kayak bintang 5 gitu. Nah, semakin jauh berarti dia semakin rendah bintangnya. Yang kedua adalah akses hotel dengan fasilitas sekitar. Fasilitas sekitar yang saya maksud ini adalah ketersediaan makanan, kemudian juga minimarket. Jadi kalau misalkan butuh apa-apa, itu gampang. Dan yang ketiga adalah ketersediaan sarapan. Biasanya kalau untuk hotel-hotel berbintang di Arab itu mereka menyediakan sarapan. Malahan mereka juga kadang-kadang menyediakan, kayak bisa bisa makan 3 kali sehari gitu. Cuma kebetulan sepanjang 2023 dan 2024 saya, take-nya hotel yang tidak menyediakan sarapan, jadi kami cari makanan sendiri. Kemudian setelah kita booking pesawat sama booking hotel, kita bisa bikin visa. Kebetulan visa ini memang mensyaratkan kita sudah punya tiket pesawat sama tiket hotel. Jadi memang yang pertama kali, di-booking adalah itu, hotel dan juga pesawat. Nah, untuk visa ke Arab ini ada beberapa pilihan. Jadi, kalau tahun 2023 dan 2024 saya tuh selalu pakai visa umroh. Nah, visa umroh ini ada 2 tipe, yang pertama adalah visa single dan juga visa multiple. Nah, visa single ini berlakunya hanya boleh 1 kali kedatangan dengan maksimal, stay di Arab selama 90 hari. Jadi misalnya sebenarnya teman-teman di Kemenkeu nih misalnya, kalau mau ngambil cuti besar 3 bulan, terus ada di Arab 90 hari itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Terus, biayanya itu kalau 2023 saya 2,7 juta dan di tahun 2024 itu biayanya sekitar 2,4 juta.
yang mempengaruhi adalah musim umrohnya. Kalau misalnya musimnya lagi sangat akan lebih murah, tapi kalau misalnya musimnya lagi agak-agak sepi, biasanya harganya agak mahal. Dan juga ada visa multiple. Nah, visa multiple ini bisa dipakai beberapa kali. Jadi misalnya teman-teman ada yang mau, "Oh, saya 1 tahun mau bolak-balik ke Arab," gitu. Itu pakai aja visa multiple. Jadi, akan berlaku selama 1 tahun, tapi setiap keberangkatan itu maksimal 90 hari stay di Arab, gitu. Nah, yang kedua adalah visa transit atau stopover visa. Visa transit ini tuh kalau nanti teman-teman tuh misalnya berangkat menggunakan pesawat Saudi Airlines, ke negara selain Arab nih, karena kan tadi saya sudah cerita kalau, pesawat itu kalau punya negara punya negara headquarter masing-masing nih. Nah, Saudi itu kan headquarter-nya di Arab nih. Misalnya gini, kita beli tiket pesawat dari Jakarta ke Turki. Nah, nanti kan dia akan, transit tuh di Jeddah di Arab. Nah, pemerintah Saudi ini memberikan visa transit untuk kita yang transit di Jeddah maksimal itu 96 jam atau 4 hari. Jadi misalnya kita di tengah-tengah perjalanan dari Jakarta ke Turki mau memanfaatkan untuk umroh tuh bisa banget dengan, visa transit. Nah, visa transit ini sebenarnya free, tapi ada, pembayaran insurance sama apa gitu, aku lupa, itu sekitar 1,2 juta. Tetapi dengan 4 hari maksimal stay di Arab. Dan yang ketiga adalah visa on arrival. Jadi visa on arrival ini adalah visa, untuk memasuki Arab yang diberikan untuk teman-teman yang, memegang visa Schengen, visa US, atau visa UK. Biayanya sama seperti visa transit atau stopover visa itu sekitar Rp300. Kalau misalnya teman-teman mau coba nih mungkin, kan ada penerbangan juga nih dari Jakarta, ke Eropa pakai Saudi ya. Nah, kalau misalnya mau pakai visa sekaligus pakai visa Schengen seharusnya bisa sih, tapi saya masih belum pernah coba kebetulan, gitu. Nah, kemudian, pada tahun 2024 ini, Juli 2024, pemerintah Indonesia itu mengeluarkan aturan bahwa sebelum kita berangkat ke Arab, kita wajib mendapatkan vaksin meningitis. Kalau vaksin meningitis itu harus, diberikan kemarin itu kalau tahun 2024 tuh maksimal 2 minggu sebelum keberangkatan, dan ini bisa kita dapatkan di kantor kesehatan pelabuhan terdekat. Kalau kemarin sih saya biayanya sekitar 300.000. Terus vaksin meningitis ini berlakunya selama 3 tahun. Jadi kalau tahun depan atau 2 tahun lagi mau umroh lagi, itu masih bisa vaksin yang kemarin dan tidak usah vaksin ulang. Kemudian, setelah semua persiapan keberangkatan selesai, pesawat sudah, hotel sudah, vaksin juga sudah, dan visa juga sudah, itu kita bisa berangkat aja. Nah, kalau untuk, keberangkatan umroh ini sebenarnya seperti keberangkatan ke luar negeri pada umumnya, cuma yang membedakan adalah, di sananya kita ibadah gitu. Nah, kalau teman-teman yang mungkin belum pernah melaksanakan umroh, ini saya, mengutip dari Google, tahapan-tahapan umroh. Jadi yang pertama itu adalah mengambil mikot. Mengambil mikot ini adalah, niat niat untuk umroh dan, ini tuh sudah pakai kain ihram. Saya izin move dulu sedikit ke slide selanjutnya. Jadi mikot ini ditentukan tempat-tempatnya. Jadi contohnya kalau eee, dari Jakarta, misalkan kita mau ke Jeddah, ini tuh kita bisa mengambil mikot di Yalamlam. Nah, terus kalau misalnya dari Madinah mau ke Mekah, itu kita kita bisa mengambil mikot di Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali. Nanti saya akan coba, jelaskan, mikot ini apa pengaruhnya dengan, eee, itinerary. Nah, setelah ngambil mikot, nanti sesampainya kita di Jeddah, lalu kita lanjut ke Mekah, kita bisa melanjutkan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian nanti sa'i atau berlari-lari kecil, terus juga setelah itu kita, tahallul atau mencukur rambut. Nah, proses ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, dari mikot sampai dengan tahallul, namanya adalah, proses ihram. Nah, dalam ihram itu ada beberapa larangan yang harus kita patuhi. Saya coba zoom, ini, contohnya adalah memakai baju berjahit buat laki-laki, kemudian menutup kedua telapak tangan dan juga menutup muka untuk perempuan dan juga beberapa larangan yang mungkin bisa dibaca di sini. Kalau larangannya nanti dilanggar, itu kita wajib membayar dam, gitu. Nah, 2023 ini yang saya takutkan
Ini yang saya dan teman-teman takutkan. Jadi karena tidak boleh menutup muka, kami tuh khawatir gimana ya nanti perjalanan dari Jeddah ke Mekah. Karena kami dengar kayak kok katanya tuh di Arab ini bahaya gitu kalau misalkan perempuan sendiri, perempuan nggak boleh sendirian, perempuan nggak boleh naik taksi duluan gitu, nanti, cowok-cowoknya pada membahayakan. Tapi ternyata, sepanjang 2023 dan 2024 sebenarnya di sana aman-aman aja. Jadi even tidak menutup muka pun tidak masalah gitu sebenarnya. Nah, kemudian, yang tadi mikot kan sudah, kemudian ini adalah rute perjalanan. Jadi kalau travel itu kan biasanya ada yang rutenya itu Jeddah, Madinah, kemudian ke Mekah. Jadi alasan travel ini biasanya adalah, dari Jeddah ke Madinah itu, ke Madinah dulu, lalu dari Madinah ke Mekah itu supaya nanti dari Madinah mengambil mikot di Bir Ali, kemudian baru umroh di Mekah. Nah, kalau kami sendiri 2023 maupun di 2024 selalu mengambil mengambil rutenya adalah Jeddah, kemudian langsung ke Mekah. Kenapa? Jadi di Mekah ini kan kita, melaksanakan ibadah umroh ya, dan itu capek banget. Jadi kami tuh, pengennya tenaga yang ada kita maksimalkan dulu untuk umroh, baru nanti setelah dari Mekah kita ke Madinah. Jadi kalau saya bisa, gambarkan Mekah itu tuh kota yang sangat sibuk gitu. Jadi, semua orang tuh kayaknya sangat rusuk ke masjid gitu kan, sangat semangat beribadah. Sementara kalau di Madinah itu cenderung tenang dan kegiatannya biasanya sih cuma dihabiskan dengan apa ya, dengan ibadah wajib seperti sholat atau enggak, eee, di masjid gitu. Kalau kalau di Mekah kan memang memang ada ibadah wajib umrohnya. Jadi kalau di Madinah tuh biasanya kegiatannya paling ibadah, kemudian juga cari-cari oleh-oleh gitu, sama mungkin city tour. Makanya kami lebih senang ke Madinahnya belakangan supaya semua PR kewajibannya sudah kami selesaikan di awal. Kemudian, untuk itinerary-nya sendiri, biasanya menurut saya untuk waktu yang ideal, di Mekah dan di Madinah itu adalah 9 hari. Itu pun dengan perjalanan jadi 11 hari. Jadi, hari pertama untuk perjalanan, hari kedua sampai dengan hari ke-10 untuk di Mekah dan di Madinah, dan hari ke-11 untuk pulang. Jadi biasanya kalau di Mekah itu kami 5 hari, kemudian lanjut ke Madinah selama 4 hari. Ini saya, memberikan gambaran besarnya, kegiatan yang dilakukan di Mekah dan di Madinah. Jadi biasanya kami itu, kalau umroh biasanya 2 kali, dan itu tuh diselingi sama 1 hari supaya tidak terlalu capek. Kalau ada teman-teman yang, "Saya pengennya umrohnya setiap hari," gitu ya, itu silakan aja, tapi kalau kami, tidak apa ya, kalau kami kayak, udahlah kami mau nge-save, tenaganya aja gitu. Itu nanti akan kembali lagi ke masing-masing maunya seperti apa. Kemudian, eee, untuk moda transportasi sendiri di Mekah dan di Madinah ini yang paling umum kami pakai adalah pakai taksi atau sewa mobil. Di sana juga terdapat, taksi online namanya Uber atau Careem, tapi biasanya itu nunggunya lumayan lama dan lebih, banyak tersedia taksi yang konvensional gitu. Kemudian untuk perpindahan dari Mekah ke Madinah, kami memakai kereta cepat Haramain. Sebenarnya bisa pakai bis, tapi bis ini biasanya 6 jam. Jadi kalau pakai kereta cepat cuma 2 jam. Kemudian kalau untuk waktu keberangkatan juga menurut saya, bisa dipertimbangkan. Kenapa? Jadi Arab ini, terbagi dari 4 kalau kalau saya membaginya sama 4 pembagian cuaca. Pada bulan Mei sampai Oktober ini musim panas dengan cuaca paling tinggi di bulan Juli, Agustus. Saya pernah, waktu 2023 umroh pada bulan Agustus dan itu cuacanya mencapai 46 derajat Celcius. Teman saya ada yang mimisan, ada yang demam juga, tapi, keuntungannya di sini adalah karena cuacanya sangat panas, di sana tuh sepi banget. Jadinya kita nggak harus, apa ya, kalau pas tawaf itu tidak beramai-ramai, jadi nggak harus desak-desakan sama orang gitu. Nah, pada bulan Oktober sampai November dengan bulan Maret sampai April ini ada peralihan musim. Jadi, sebenarnya ini musim yang paling enak karena musimnya seperti di Indonesia, tetapi di bulan inilah jamaahnya sangat ramai sehingga kalau mau tawaf itu kadang-kadang harus, apa ya, harus berdesakan sama orang-orang, even kalau mungkin mau memegang Hajar Aswad itu juga, sangat susah di bulan-bulan tersebut gitu. Nah, kalau di Desember sampai Februari itu musim dingin, biasanya, cuacanya
cuacanya bener-bener yang dingin yang sampai kita harus pakai baju, mantel gitu, tetapi mataharinya tetap terik di sana. Jadi kalau biasanya yang penuh itu di bulan Oktober sampai dengan bulan Februari gitu. Untuk makanan sendiri, kalau di sana sih, kalau di hotel kan bisa bisa dipesan kalau menyediakan. Tapi kalau kami 2023 dan 2024 selalu beli makanan karena sebenarnya di sekitar Masjidil Haram juga banyak banget kok yang menjual makanan. Dan makanan di sana tuh porsinya besar banget, satu porsi bisa dimakan 2 sampai 3 orang. Terus, beras yang umumnya ditemui di sana itu adalah jenis beras basmati atau beras panjang-panjang yang kayak di nasi mandi, nasi biryani, atau nasi kapsah. Kalau, ada yang tidak bisa makan nasi itu mungkin bisa bisa membekali dengan beras porang yang tinggal diseduh aja. Kemudian juga sayur di sana itu cenderung diolah dalam bentuk kari. Nah, makanannya juga cenderung nggak pedes, jadi biasanya kalau teman-teman dari Indonesia tuh suka bawa sambal sachet atau saus, pedes karena di sana biasanya kalau restoran ngasihnya sausnya saus tomat gitu. Terus juga kalau malam-malam biasanya ada penjual-penjual dari Indonesia, ibu-ibu yang jualan di Masjidil Haram, mereka biasanya jualan, snack-snack seperti bakwan atau enggak dadar gulung gitu. Nah, kalau di Madinah juga lebih umum ditemui berbagai macam restoran Indonesia, kayak nasi Padang, terus warmindo, even warung Sunda pun ada, cuma memang harganya mahal, jadi kayak satu porsi itu bisa 80.000, itu satu porsi Indomie 80.000, gitu. Nah, untuk barang bawaan, eee, kalau barang bawaan sebenarnya sama kayak traveling biasa, cuma ini saya pengen, fokuskan ke beberapa barang bawaan. Jadi kalau pakaian itu, kalian bisa pilih mau bawa banyak atau bawa sedikit tapi nanti di-laundry di sana, karena di sana laundrynya juga banyak tersedia, harganya sekitar 60.000 untuk 1 kilo. Terus juga bawa gunting rambut untuk tahallul, sama tas buat nyimpen sandal. Jadi ke masjid itu kan kita harus buka sendal tuh. Nah, buka pasang sendal, jadinya kalau bisa bawanya tas yang gampang dibuka tutup seperti tas rut. Kemudian kalau di Mekah itu jalanannya tuh konturnya licin, jadi kalau saya sarankan bawanya sendal yang anti slip. Saya biasanya pakainya kayak pakai Crocs gitu sih, kayak sendal-sendal karet gitu. Sama yang tahan air supaya kalau wudu itu gampang, dipakainya. Kemudian juga bawa botol minum karena di sana air Zam-Zam sangat melimpah, kami juga jarang beli air minum jadinya. Terus, tetap bawa sunglasses, topi, sama payung soalnya di Mekah itu di Arab itu sangat-sangat terik mataharinya, dan juga bawa pelembab. Terus jangan lupa, obat-obatan itu sangat penting dan menyesuaikan kondisi cuacanya. Kalau misalnya lagi cuacanya sangat panas itu kan, cenderung cenderung sakitnya tuh kayak kalau kemarin sih teman saya kayak sampai mimisan karena, panasnya itu sampai panas yang bikin pusing gitu loh. Jadi, kayak bawa yang kompresan bye-bye fever gitu. Nah terus, setiap kita memasuki masjid itu selalu ada pemeriksaan barang. Jadi jangan membawa barang-barang yang ada logo negaranya, kemudian juga jangan membawa barang-barang yang, eee, jadi kemarin itu teman saya tuh bawa gantungan Kipling gitu. Sebenarnya tuh gantungannya tuh gambarnya sebenarnya gantungannya itu, bentuknya tuh monyet, tapi kalau dianggap sama penjaga Masjidil Haram tuh kayak bentuk setan gitu. Jadi kata mereka tuh kayak, "Oh, it's haram," gitu, terus disuruh disuruh dibuang gitu. Nah terus, untuk catatan catatan untuk khusus wanita nih, jadi jangan lupa wanita itu kan ada siklus haid-nya. Jadi kalau teman-teman berangkat dengan keadaan sedang haid, itu tidak bisa ibadah, umroh gitu. Jadi baiknya sih sebelum keberangkatan 1 bulan Eee, sudah ditentukan nih misalkan nanti kalau di Mekah, di Madinahnya sedang siklus haid atau enggak karena, eee, ada obat untuk, menahan haid ini namanya kalau nggak salah Primolut ini tuh bisa diberikan sekitar 3 minggu sebelum siklus haid-nya. Ada juga metode suntik sebenarnya, tapi ini kembali lagi ke teman-teman yang wanita, soalnya biasanya kalau memakai obat ini, itu nanti ada perubahan siklus haid di haid selanjutnya. Kemudian juga yang kedua adalah mahram. Jadi, sebenarnya pemerintah Arab Saudi ini sudah memperbolehkan wanita tanpa mahram untuk berumroh, tapi itu kembali lagi ke keyakinan masing-masing silakan, karena memang ada orang-orang yang berpandangan bahwa untuk wanita ini tidak boleh keluar selain, sama mahram gitu. Tetapi, kami sendiri kemarin di Masjidil Haram di Madinah banyak menemui wanita-wanita yang sendirian, beribadah umroh. Jadi, ya itu silakan kembali ke pilihan masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah, scam-scam yang sering terjadi di sana. Jadi, di sana itu
kalau untuk taksi di bandara sering scam, jadi kita misalnya kesepakatan harganya, 300 gitu sebelum naik, taksi. Tapi nanti di tengah jalan tiba-tiba kita dimintain Rp500. Jadi, eee, kalau bisa, driver itu sudah kita pesan sebelum kita berangkat ke Arab. Yang kedua adalah bantuan menyentuh Hajar Aswad. Jadi kan di Ka'bah itu ada Hajar Aswad ya, itu adalah batu yang, katanya dari surga. Nah, karena itu banyak sekali orang-orang yang pengen memegang Hajar Aswad itu. Nah, tetapi, banyak scam. Jadi nanti tuh kalau di Ka'bah tuh ada orang-orang yang nawarin bantuan, itu bahkan orang-orang Indonesia kayak, "Kak, mau dibantu pegang Hajar Aswad nggak?" Gitu. Nanti kan kita dibantuin maju tuh untuk memegang. Nanti setelah kita memegang, kita ditarik keluar, itu kita dimintain uang dan itu biasanya, harga rata-ratanya adalah Rp1.000.000 gitu. Terus juga meminta sumbangan. Jadi orang-orang Indonesia sama orang-orang Malaysia ini dikenal, sebagai, jamaah yang, dermawan. Jadinya, banyak banyak orang-orang yang ngincer kita untuk, meminta uang gitu. Terus yang terakhir adalah penawaran gunting tahallul di Bukit Marwah. Jadi kenapa tadi saya bilang, bawa bawa gunting soalnya biasanya di Bukit Marwah itu ada orang-orang yang menawarkan gunting, terus nanti setelah kita pakai, mereka akan minta bayaran yang mahal gitu. Oh baik, ini sudah slide terakhir ternyata, eee, Mas mungkin saya kembalikan ke Mas Ahmad dulu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas informasinya Kak. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Kak Saya ini sangat bermanfaat. Rasanya langsung pengen ikut berangkat umroh Kak tahun ini Kak. Baik, tadi sudah beberapa ada yang bertanya Kak lewat chat. Nanti saya pandu aja satu persatu jadi biar terjawab semua. Jadi habis ini kita akan masuk ke sesi diskusi aja, jadi biar lebih banyak interaksinya antar peserta sama narasumber. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaan dari chat beberapa dulu, Kak. Yang pertama dari Kak Diah Dwi Utami, dengan pengetatan peraturan di Saudi saat ini, apakah umroh mandiri masih dimungkinkan? Lalu yang kedua dari Kak Naufal, dua pertanyaan dulu ya Kak, yang dari chat Kak. Mbak, untuk hotel kalau sudah dipesan di OTA, contoh di Agoda, apakah sudah benar-benar tersedia kamarnya? Karena kalau kita ikut travel umroh itu kan kadang masih diganti ke hotel lain karena hotel yang semestinya sudah overbook. Jadi pernah baca tweet orang-orang katanya sistem pemesanan hotel di sana tidak teradministrasi dengan baik. Mungkin bisa dibantu dijawab Kak, dua pertanyaan dulu Kak dari kolom chat itu Kak. Silakan Kak. Baik. Oke, baik. Untuk yang pertama tadi dari Kak Diah ya, apakah pengetatan umroh ini, masih memungkinkan kita umroh mandiri atau enggak? Oke. Sebenarnya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terakhir saya berangkat, itu, selalu ada dibilang ada pengetatan aturan, tetapi sih sebenarnya sampai sekarang saya melihat teman-teman yang berangkat bisa-bisa aja kok berangkat. Saya juga ketika dibilang, "Nggak bisa umroh mandiri, aturannya ketat, nanti di bandara, di imigrasi akan ditanya-tanya." Tapi enggak sih, apalagi untuk di Jakarta sendiri sekarang imigrasinya sudah menggunakan autogate, jadi kami tidak bertemu petugas yang bertanya-tanya gitu dan Eee, bisa-bisa aja umroh mandiri gitu. Kemudian untuk yang hotel, tadi saya cerita 2023 itu juga saya mengalami overbook, tapi itu tuh dikarenakan saya memilih, metode pembayaran pay at hotel. Tapi waktu tahun 2024 saya, pesan via Agoda juga, bayarnya langsung di aplikasi dan, apa ya, e-tiketnya keluar, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi, kalau menurut saya sepanjang pembayarannya terkonfirmasi, itu aman-aman aja. Tapi, kan aturan Arab ini biasanya dari tahun ke tahun ada perubahan aturan ya. Nah, di tahun 2024 sendiri, itu kita tuh harus, menginap di hotel yang terdaftar di aplikasi Nusuk. Jadi aplikasi Nusuk ini adalah aplikasi dari pemerintah Arab, untuk membantu umroh. Nah, kalau misalkan hotelnya tidak terdaftar di Nusuk, itu kemungkinan, itu katanya kita tidak bisa melaksanakan umroh. Cuma ketika saya ngobrol sama provider visa, katanya mereka bisa sih menyediakan, kayak voucher gitu, jadi kayak bayar 200.000 untuk 1 malam dan itu kita bisa menginap di hotel-hotel di luar yang ada di Nusuk. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih aman, saya sih sarannya booking aja hotel yang ada di Nusuk gitu. Itu juga biasanya hotel-hotel yang sudah apa ya, terverifikasi, kayak mungkin grouping-nya Swiss, Swiss Hotel, kemudian
groupingnya apalagi ya, Hilton itu biasanya sudah terkonfirmasi dan, aman-aman aja untuk dipesan, gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Untuk teman-teman yang pengen bertanya langsung juga bisa ya, nanti tinggal raise hand aja. Nanti biar kita fasilitasi untuk bertanya langsung kalau misalnya ada yang pengen. Baik, ini ada satu yang sudah raise hand. Pak MP, Baik. silahkan untuk open mic dan open cam kalau bisa, dan didahului untuk perkenalan ya Kak, dengan nama dan asal kantornya. Silahkan Kak MP. Ya, Assalamualaikum Kak, apa suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Mas MP. Oh ya, saya MP dari Direktorat Jenderal Pajak mau nanya. Yang pertama ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang Ya. pertama pas kemarin dari Jeddah ke Mekah transportasinya itu ada saran nggak ya buat yang murah dan mudah? Terus kalau misalkan Mbaknya kemarin naik taksi konvensional itu berapa harganya? Itu yang pertama. Untuk yang kedua nanti pengurusan visanya kemarin itu Mbaknya pakai provider atau enggak ya? Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga ada bisa jelasin nggak cara pesen kereta cepatnya pas mau ke Madinah atau mau ke Mekah lewat dari Jeddah itu gimana caranya? Terus yang keempat ada total kemarin kira-kira habis berapa ya Mbak ya? Itu aja sih dulu Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas MP. Mas Ahmad bisa langsung saya jawab? Boleh Kak, silahkan Kak. Oke, sebenarnya gini, Mas, saya mungkin izin, sebelumnya kan saya nggak boleh promosi nih, cuma saya bukan promosi nih, cuma saya memang ada langganan dari 2 tahun terakhir. Jadi pertama yang transportasi ini, jadi tahun 2023 ini saya ketemu sama supir taksi yang nggak sengaja, sorry. Jadi saya tuh pesan via Instagram sebenarnya, jadi ada provider transportasi gitu. Harganya itu dari Jeddah ke Mekah Rp350. Kemudian, saya tuh naik taksi nih gitu kan, terus dia tuh ternyata bisa bahasa Inggris driver-nya ini. Terus dia bilang kayak gini sama saya, "Kamu tuh pesannya di agen Rp350." Nah, si agen ini tuh nyari-nyariin supir taksi. Nah, mereka bayar ke saya itu cuma Rp250. Nah, dari situ tuh saya mintain nomor driver taksi ini. Jadi di tahun 2024 pun saya, langganannya transportasi ke mana-mana sama dia. Sebenarnya, banyak scam transport sih, Mas, kalau bisa saya bilang gitu. Eee, Nanti mungkin bisa saya drop aja di grup kali ya, Mas, kalau untuk nomornya ya, nomor, transportasinya, gitu. Soalnya di tahun 2024 saya tuh agak bandel nih, Mas, sama teman-teman saya. Saya mikir kayak gini, "Ah, taksi banyak kok di Bandara Jeddah, jadi kita naik taksi aja." Terus kamilah naik taksi itu kan di Jeddah itu. Di kesepakatan harga awal dibilang kalau Rp300 harganya dari Jeddah ke Mekah. Okelah, kami juga mikir, "Oke, kok ini masih masuk akal harganya." Di tengah jalan kami dibilang kayak gini sama supirnya, 8 orang nggak mungkin lah Rp300, Rp500 gitu. Jadi kami kena scam. Di situlah kami mikir, udah ini, untuk ngambil taksi langsung di Jeddah itu, mendingan kita langsung book dari driver yang sebelum kita berangkat aja. Jadi setelah itu saya booking driver yang tahun 2023 ini dan semuanya lancar-lancar aja. Semua harga itu disepakati dari awal dan dibayarkan sesuai dengan harga yang disepakati di awal gitu. Mungkin nanti saya drop nomornya di grup. Kemudian untuk yang visa ini, sejauh ini memang visa Arab ini, bisa dibikinnya di provider visa. Jadi kan kalau negara-negara lain setahu saya tuh kalau misalkan mau bikin visa tuh harus di provider di kedutaan besar atau di VFS ya yang di Kuningan yang, bisa mengeluarkan visa. Nah, tapi emang visa Arab ini sampai sekarang agak-agak ribet jadinya bisa dikeluarkannya, cuma dengan provider visa. Saya ini di tahun 2023 dan di tahun 2024 pakai provider visa namanya PT Alindra Mutiara Hati itu ada di Jakarta Timur. Nanti juga mungkin saya drop nomornya, di grup. Kemudian untuk kereta cepat Haramain ada website-nya namanya kalau nggak salah kemarin tuh, hhr.sa gitu, hr.sa. Nanti bisa booking di website aja. Dan untuk kereta cepat itu kalau kemarin sih bisa di-booking-nya sekitar 1 bulan sebelumnya sudah bisa di-booking. Kemudian untuk biayanya, mohon maaf saya, lupa bilang di paparan tadi, untuk tahun 2023
Dan tahun 2024 sama, biayanya sekitar 15 juta saya habisnya. Dari hotel, tiket pesawat, makanan, kemudian seluruh transportasi, even yang di tahun 2023 itu dengan transportasi lokal. Karena saya pada saat itu penerbangannya dari Solo, kemudian ke Jakarta, kemudian ke Jeddah. Itu semuanya sudah termasuk gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Empi. Apakah cukup? Saya mau nanya Mbak, tadi yang 15 juta itu udah termasuk tiket pesawatnya ya? Sudah, karena pada tahun 2023 saya dapat tiket promo, itu dari Garuda Indonesia dan juga dari Saudi Airlines, pulang pergi harganya cuma 5,9 juta, gitu. Kalau di tahun 2024, saya dapat promonya dari Singapore Airlines dan juga Scoot, itu harganya 7,8 juta untuk PP, gitu. Oh ya Mbak, saya mau sekedar sharing juga nih. Ya, insya Allah nanti kan saya juga November akan umroh mandiri. Nah, tapi saya step over tadi kata Mbaknya kalau visa transit 1,2 ya. Ya, tadi sekedar sharing aja. Saya kemarin udah beli tiket promo Saudi Mbak. Stop over visa transit harganya cuma 400.000 Mbak, jadi bisa lebih murah. Kalau misalkan mau transit 400.000 ya. Oh baik, murah. Jadi kalau Itu bukan misalkan 400.000 ya Mas? 400.000. Kenapa? 400.000 ya, bukan 400 rial ya? Berarti. Bukan 400.000. 400.000. Oh baik. 402.000. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Ya, infonya. kasih ya, Saya Mbak. kebetulan belum pernah pakai visa stop over sebelumnya. Oke, siap. Kasih ya Mbak ya atas informasinya. Semoga berkah. Amin. Terima kasih Mas Empi. Baik, karena belum ada yang raise hand lagi, kita coba ambil pertanyaan dari kolom chat dulu ya, Kak. Ini untuk budget itu udah dijawab. Ini Kak dari Kak Ernawati. Untuk umroh mandiri, apakah memerlukan siskopatuh? Prosesnya seperti apa? Dan yang 2 pertanyaan sekarang Kak, sama satu lagi dari Kak Subair. Untuk umroh Ramadan, apakah memungkinkan untuk mandiri? Baik, silakan dijawab Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Ernawati, untuk siskopatuh itu, jadi kalau ketika saya ngobrol sama provider visa saya, siskopatuh itu adalah apa ya? Kalau misalkan kita suka lihat jemaah umroh suka pakai name tag, kemudian ada yang merah putih, itu namanya siskopatuh. Jadi itu tuh kayak fasilitas dari fasilitas dari travel umroh untuk menjamin jamaahnya. Misalnya nanti kalau jamaahnya kenapa-napa, itu tuh di sana tuh kayak ada jaminan gitu. Nah, tapi setahu saya siskopatuh itu harus dikeluarkan oleh travel untuk jamaah-jamaah yang berangkat bersama travel. Jadi saya sebenarnya sempat ditawarin pada 2023, 2024, Mbak mau pakai siskopatuh nggak biar aman gitu. Tapi ternyata saya nggak perlu banget sih. Jadi 2023, 2024 saya selalu berangkat tanpa siskopatuh dan aman-aman aja gitu. Kalau untuk pertanyaan dari Mas Subair, untuk umroh Ramadan apakah memungkinkan untuk mandiri? Kalau saya ngobrol sama teman-teman di TikTok maupun di Instagram, banyak kok yang umroh Ramadan dengan mandiri, dan malahan umroh Ramadan mandiri itu dari segi makanan, kita enak banget karena katanya di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi itu penyediaan makanan di saat Ramadan itu sangat masif. Jadi sahur sama buka puasa itu sangat terjamin dan kita nggak usah beli makanan. Tetapi untuk umroh Ramadan ini biasanya harga hotel itu lumayan tinggi. Jadi mungkin biaya makanannya bisa kita kurangi, tapi biaya hotelnya mungkin siap-siap untuk ditambahkan gitu. Gitu Mas. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Buat teman-teman yang pengen bertanya langsung bisa raise hand dahulu ya. Karena belum ada yang tanya langsung, kita coba cek dari kolom chat lagi Kak. Dari Kak Intan Dwi Lestari, izin tanya Kak, boleh dijelaskan lebih detail pengurusan visanya, jangka waktu terbit visanya berapa lama? Terima kasih Kak. Sama satu pertanyaan lagi dari Kak Naufal, maksudnya booking via APK Nusuk atau book di OTA untuk hotel yang sudah listing di Nusuk ya Kak? Silakan, 2 pertanyaan dulu Kak. Pertanyaan dari Kak Intan untuk pengurusan visa ya. Nah, visa ini
Kalau yang Arab ini kebetulan semuanya sudah online. Jadi kami pun kemarin pas ngurusin visa itu cuma perlu ngirimin foto paspor, kemudian bukti bookingan hotel, sama bukti pembelian tiket pesawat kepada provider visanya. Setelah kami bayar dan kirimin surat persyaratannya, itu mereka sebenarnya ngasih waktu itu 7 hari kerja untuk penerbitan visanya. Tapi malahan 2024 saya terbit visanya cuma dalam 1 hari, itu sudah terbit. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Naufal, oh sorry, saya mungkin tadi ada yang kurang untuk visa. Jadi nanti setelah kita bayar dan visanya terbit itu, visanya dikirim dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalkan biasanya visa-visa negara Eropa kan di-print di dalam paspor ya, tapi kalau visanya Arab ini bentukannya PDF aja. Terus nanti kalau kita masuk ke Arab, biasanya sistemnya mereka ini sudah bisa mendetek visa kita tuh sudah terbit atau belum. Jadi pas nanti ke imigrasi Arab, kita sudah tidak perlu lagi ngeprint visanya. Kita paling ngasih paspor dan mereka sudah bisa tahu, oh ini visanya sudah terbit dalam jenis apa. Kalaupun mereka meminta menunjukkan visa, cukup di handphone PDF-nya kita tunjukkan pun sudah sangat cukup. Tapi kalau mau print juga ya silakan. Untuk pertanyaan dari Mas Noval, maksudnya booking via aplikasi Nusuk atau booking di OTA untuk hotel yang sudah listing di Nusuk ya. Jadi ini itu bisa dua-duanya. Nah, Nusuk itu kan kalau nggak salah tuh aplikasi yang dalamnya tuh ada beberapa travel agent juga tuh. Jadi kita bisa booking di Nusuk. Tapi kalau untuk booking di OTA kayak di Traveloka atau di Agoda untuk hotelnya itu kita bisa booking, tapi hotelnya ini harus mengeluarkan konfirmasi gitu. Jadi makanya tadi saya sarankan mendingan pesan hotelnya yang apa ya, yang sudah terverifikasi aja gitu. Kayak grouping-grouping yang sudah besar. Mereka biasanya kan lebih gampang untuk customer service-nya kita hubungin. Izin Mas Ahmad sudah saya jawab untuk 2 pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih Kak. Baik, karena belum ada yang raise hand lagi, kita bacakan dari kolom chat ya Kak. Ini ada dari Kak Anissa, izin menambahkan Kak, bukan pertanyaan sih ini, usahain bawa obat-obatan dari Indo yang lengkap. Kemarin pas di sana sakit dan ribet untuk bisa beli obat. Terima kasih Kak Anissa atas informasinya. Jadi teman-teman kalau mau umroh jangan lupa untuk bawa obat-obatan yang lengkap karena di sana kalau sakit itu ribet untuk beli obatnya. Tapi semoga nggak sakit lah kalau ke sana lah. Iya, dan juga ini sih Mas, berpengalaman ketika harus beli obat di apotek sana, ada apotek-apotek besar sekitar masjid yang apotekernya ngerti bahasa Inggris, itu gampang untuk belinya. Tapi gampang untuk beli dan gampang untuk konsulnya. Cuma kalau udah apotek yang jauh dari masjid, kemudian di daerah-daerah kecil gitu, mereka biasanya kan tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi kami kalau mau beli obat harus nunjukin Google Translate yang sudah ditranslate ke Arab dulu gitu. Agak sulit memang. Iya, agak sulit Kak, berarti tetap kalau bisa nggak usah sakit Kak. Lalu dari Kak Isyaratno, izin Kak mungkin boleh di-share itinerary-nya juga. Mungkin kalau untuk itinerary lengkap nanti bisa disampaikan di grup aja ya Kak, karena kalau lengkap kan terlalu panjang nanti. Saya sebenarnya ada filenya sih, kalau misalnya mau, saya coba ketikin aja ya. Tapi ini yang Oh untuk tahun boleh, 2023, karena 2024 saya masih belum tahu. boleh Kak, Umroh silakan. yang di 2023 silakan udah saya kirim. Di sana ada itinerary, terus juga rincian biaya sama ada barang bawaan yang perlu dibawa. Saya lengkap taruh di situ. Oke Kak. Lalu ini Kak dari Desi Bastias, apakah perlu pakai asuransi perjalanan Kak? Lalu yang kedua sekalian Kak dari Kak Subair, cara dapat tiket promonya gimana? Mungkin waktu cerita dulu kakaknya aja untuk cara dapetin tiket promonya itu gimana Kak? Silakan Kak. Untuk pertanyaan dari Mbak Desi, untuk asuransi perjalanan ini sebenarnya ketika kita beli visa umroh itu sudah termasuk dalam asuransi, jadi diberikan. Jadi visa itu termasuk visa umroh, kemudian asuransi, sama tasring untuk masuk ke Raudhah. Raudhah itu adalah makam Nabi Muhammad di Masjidil Nabawi gitu, dan itu ada kuotanya. Jadi kita bisa 1 kali untuk masuk ke Raudhah dari visa. Di visa, asuransi, Raudhah semuanya udah 1 paket. Kemudian untuk cara dapat tiket promo dari Mas Zubair ya. Jadi kalau tahun 2023 itu saya dapat info promo dari teman di Instagram, dari Mas Supriyadi sama Kak Yuda.
itu promo Saudi Airlines 4,5 juta itu beli di websitenya langsung. Kemudian di tahun 2024 juga sama, dapat promonya dari teman-teman di Instagram. Tapi setahu saya di tanggal 29, pulsa ya, 29 sampai 31 Agustus itu ada travel fair dari Saudi Airlines di Senayan City. Kemudian di Kota Kasablanka juga ada Garuda Indonesia untuk umroh fair. Jadi mungkin dari travel fair itu bisa didapatkan tiket yang murah sih. Kemarin kalau di iklannya yang Saudi rute Jakarta Turki PP itu mulai dari 8,7 juta. Terus juga pada bulan Agustus ini biasanya Arab Saudi ini ulang tahun. Pada bulan Agustus ini kan Arab Saudi ini ulang tahun. Jadi biasanya mereka ini memberikan promo tiket pesawat tujuan ke Arab. Makanya mungkin kenapa Garuda sama Saudi itu ngeluarin travel fair umroh di bulan ini. Biasanya bulan Agustus lah banyak promo. Kalau untuk yang Singapore Airlines itu biasanya promonya di bulan Februari. Jadi mungkin kalau mau dapat tiket promo umroh, siap-siap aja sih di Agustus. Biasanya banyak dikeluarkan tiket-tiket promo ke Jeddah, tiket penerbangan maksudnya. Saya juga nanti mungkin mau coba cari sih di tanggal 29 sampai tanggal 31 itu yang Garuda sama Saudi di travel fair-nya mereka. Sudah saya jawab, Mas Ahmad. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Terus ini Kak dari Kak Ismah, kebetulan saya lagi tugas di Medan, lebih dekat ke KL daripada JKT. Seandainya saya mau umroh tiketnya KL Jeddah, apakah bisa? Dan pengurusannya gimana Kak? Itu dulu mungkin Kak. Baik, ini bisa-bisa aja sih Mbak, soalnya 2024 juga saya umrohnya dari Jakarta kemudian ke Singapura terus ke Jeddah. Nah, teman-teman yang penempatan di Kepulauan Riau dari Batam sama di Tanjung Pinang juga mereka motong perjalanan dari Singapura. Jadi bisa-bisa aja kalau terbangnya dari KL ke Jeddah. Terus pengurusannya juga sama. Butuh visa, kemudian butuh paspor, sama butuh tiket pesawat. Nanti visanya bisa Mbak bikin di ini kok, di provider visa yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir terbangnya dari mana. As long as kayak KL kan sama Singapura nggak perlu visa tuh untuk ke negaranya. Jadi ya udah nggak usah siapkan visa untuk di KL-nya. Visanya bisa Mbak beli di provider visa di Indonesia gitu. Karena kan urusan visa itu dari Arabnya ya. Jadi dari negara KL maupun Singapuranya nggak ada masalah sih dengan visanya. Jadi sama aja, keberangkatannya seperti dari Indonesia kok. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Ini kalau ada yang pengen tanya langsung bisa raise ya Kak. Ini udah mulai agak habis soalnya pertanyaan di kolom chat ini. Baik, ini ada yang raise Kak dari Kak Amar Ramzi. Silakan Kak, perkenalkan diri dulu ya Kak, biar kita saling kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Amar dari KPPN Tobelo, izin bertanya terkait musim ya Kak ya. Berarti musim yang menurut Kakak musim terbaik untuk pergi umroh, jadi dia dari cuaca masih oke, maksudnya masih nggak terlalu dingin atau nggak terlalu panas, masih batas toleransi iklim tropis Indonesia, dan dia nggak terlalu berdesak-desaan. Itu musim apa ya Kak ya? Kalau boleh tahu bulan-bulan apa gitu? Baik, ada lagi Mas Amar? Gitu aja. Ya, ada lagi sih Kak sama ini. Nah itu kan Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu kan luas banget ya Mbak ya. Nah itu biar di sana nggak kesasar itu gimana gitu? Soalnya kan tadi kan awal-awal sempat dibahas salah satunya adalah melek teknologi supaya nanti di sana nggak kesasar dan lain sebagainya. Nah yang saya kepikiran itu pas di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, soalnya dengar-dengar kan itu pintunya banyak sama lorongnya banyak ya. Oke. Terus yang ketiga sama ini saya masih belum nangkep yang mengenai hotel sama nusuk ini Mbak. Jadi misalnya kita itu nggak bisa randomly pesen hotel di Traveloka, berarti kita perlu cek and recheck untuk telepon hotelnya lagi atau gimana menanyakan untuk apakah dia udah terafiliasi dengan nusuk begitu Mbak. Udah cukup itu aja 3 pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Amar. Untuk yang pertanyaan pertama yang musim ya, jadi mungkin saran musim yang cocok sama iklim Indonesia tapi tidak terlalu ramai gitu. Kalau ini menurut saya trade off sih Mas. Jadi pilih aja mau yang ramai atau mau yang
iklimnya cocok sama Indo gitu. Soalnya kalau musim-musim yang cocok sama Indo itu kan di peralihan ya Mas, di bulan November kemarin 2024 saya ke sana itu cuacanya Eee, suhu udaranya tuh sama kayak Indonesia lah, kecuali di malam hari sama subuh tuh dingin banget berangin gitu. Nah, tapi memang pada saat November itu memang ramenya tuh ramai banget, Mas. Terus kalau emang mau yang sepi, itu pilihlah, setelah musim haji. Jadi biasanya tuh setelah musim haji, itu kan jadi jemaahnya tuh masih masih proses kepulangan di kloter terakhir tuh, dan pas Arab dibuka lagi, itu biasanya sepi. Tapi, kalau kan kita tuh beda ya kalendernya ya, kalau kita pakai Masehi, kalau Arab pakai kalender Hijriyah gitu. Nah, sayangnya untuk tahun-tahun sekarang, musim-musim hajinya itu masih di sekitar bulan Juni, bulan Juli gitu kan. Jadi, ya saya ingat 2023 saya, berangkat Juli itu beres banget musim haji, itu Mekah sangat sepi, tetapi ya cuacanya adalah cuaca di puncak musim panas gitu. Jadi kalau untuk beberapa tahun sekarang mungkin ada trade-off sih Mas, mau pilih yang musimnya enak atau mau pilih yang zamannya sepi gitu. Jadi Mas bisa milih. Nah untuk yang kedua, itu bagaimana tips untuk tidak kesasar. Sebenarnya tuh Mas yang kemarin saya nemu ibu-ibu nyasar itu udah posisinya udah di luar masjid, jadi udah dari pelataran masjid, mereka tuh tidak tahu mau ke hotelnya ada di mana gitu, mereka lupa jalan. Nah, tapi memang di Masjidil Haram ini kan banyak sekali pintu ya, kalau nggak salah itu ada hampir 300 pintu yang ada di Masjidil Haram. Tapi, mereka ini punya masing-masing tuh punya, tulisan kayak gate, ada 4 gate kalau nggak salah, kayak ada Umroh Gate, Fahad King Fahad Gate atau apa gate gitu, jadi ada 4 gate. Nah, terus di Masjidil Haram ini sama di Masjidil Nabawi ada pintu-pintu yang memang besar. Jadi biasanya kalau kami mau ngumpul, kalau kami mau nentuin meeting point itu, kita patokannya adalah nomor pintunya gitu. Misalnya nomor pintu yang besar itu kemarin 79, jadi kayak nanti kita kumpulnya di pintu 79 ya gitu, dan memang ada pintu-pintu yang, langsung menuju ke Ka'bah. Jadi kalau untuk menghindari nyasar nanti di masjid itu pilihlah pintu-pintu dengan jalur langsung menuju ke Ka'bah gitu. Itu kalau nggak salah di pintu 79 sama berapa ya, 85 atau 83 gitu saya lupa. Tapi yang paling besar itu 79. Kalau di Maps bisa dicari kok, Gate 79 Masjidil Haram gitu. Kalau di Masjidil Nabawi itu ada di gate 330-an. Jadi 338, 339 itu gate-gate yang besar gitu. Itu untuk menghindari nyasar kalau di sana. Kemudian kalau hotel yang Nusuk ini jadi Mas, jadi ada kalau nggak salah 40 list hotel yang terdaftar di Nusuk. Jadi kita tuh sebenarnya tinggal lihat aja sih di Nusuk, hotelnya tuh terdaftar atau enggak. Nah, kalau misalkan kita mau booking di OTA kayak misalnya yang saya lihat di Nusuk itu Hilton kalau nggak salah. Jadi misalkan Hilton ini ada nih di Nusuk, jadi kan kita bisa booking di OTA. Nah, nanti paling kita email aja ke hotelnya setelah kita booking kayak, ini kami sudah booking nih, bisa nggak kalian memberikan konfirmasi atas booking-an kami? Kayak gitu sih, Mas. Itu apakah cukup jawabannya atau masih ada yang kurang jelas? Benar. Oh ya Mbak, sama ini. Saya kelewatan satu pertanyaan. Hmm, Biasanya kalau kita ikut apa namanya travel atau rombongan umroh yang travel itu, nah itu kan mhm. ada pemandunya ya kayak ustadznya gitu loh. Maksudnya kita di sini bacaannya ini, nanti kita di sini eh, doanya seperti ini. Nah itu Mmm, kan mohon maaf saya juga ilmu agama saya juga nggak terlalu bagus gitu loh. Nah itu kemarin itu mbaknya mensiasati itu gimana ya mbak ya? oke. Kalau tahun 2023 tuh saya kebetulan bawa temennya yang sangat-sangat agamis, Mas. Jadinya dia ini dari sebelum keberangkatan sudah manasik sendiri Mas dia tuh. Jadi kami diajarin lah sama dia bacanya ini, cara umrohnya seperti apa, dia ngajarin semuanya gitu. Nah, tapi pada tahun 2024 kebetulan saya bawa teman-teman ada yang belum pernah umroh juga. Kemudian kan banyak ya Mas, ada 8 orang. Nah, tapi, di sana itu banyak banget kok namanya tuh mutawif sih Mas, kalau pemandu ibadah tuh namanya Hmm, mutawif. hmm. Jadi di sana itu banyak orang-orang Indonesia yang sedang kuliah S2 di Arab dan mereka itu biasanya membuka jasa tarawih. Jadi kita bisa, apa ya, bisa pesan dulu, itu tuh 1 hari biasanya mereka tarifnya sekitar 200 sampai 250 riyal, kalau dikonversi sekitar 800.000 sampai dengan 1 juta, tapi untuk satu rombongan. Satu rombongan. Jadi kalau misalkan Oh, Mas satu 8 rombongan. orang, ya 1 orang
cuma bayar sekitar 125 ribuan gitu. Saya kemarin 2024 pakai Mutawif sih. Tapi overall yang diajarin sama teman saya sama sih Mas. Jadi sebenarnya itu bisa banget dipelajarin sebenarnya. Cuma yang jadi PR adalah kita nggak tahu medannya kalau belum pernah ke sana langsung. Jadi kalau misalkan untuk umroh pertama saya sarankan pakai Mutawif. Tapi kalau misalkan untuk nanti umroh kedua atau keberangkatan selanjutnya, kalau karena sudah belajar ya silakan jika mau tanpa dipandu gitu. Apakah sudah cukup Mas? Yang lain dulu aja Mbak. Ada yang resen soalnya. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya Baik, Mas. terima kasih Mas Amar. Selanjutnya dari Kak Ana Irba Bunuha. Silakan Kak. Mas Bagus, Mbak Syah, Oh, mohon maaf, ini saya menggunakan akun anak saya, boleh ya? oh boleh Pak. Mohon maaf Pak. Karena cuma buka satu akun memang. Mohon izin Iya, bertanya. silakan Yang Pak. pertama, kalau tadi cerita Mbak Syah kan turun di Jeddah, kemudian ambil mikotnya di Tanim ya? Di Yalamlam. Di mana Mbak? Yalam. Di Yalamlam, di atas pesawat Pak. Ambil di atas mikotnya pesawat kalau ya? betul. Nah, nanti pada saat kita masih di atas pesawat, apakah ada yang memberikan aba-aba atau seperti apa, Mbak? Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ada grup WAG yang bisa kita ikutin itu, Mbak ya, untuk kita bisa bergabung, bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Amin dari Secen, Mbak. Terima kasih. Oh baik Mas. Baik. Terima kasih banyak Pak Amin untuk pertanyaannya. Untuk mikot di pesawat ini, jadi kan kalau semua maskapai yang menuju ke Jeddah biasanya, bukan biasanya sih, kalau kata Mutawif saya, semua pesawat yang menuju ke Jeddah itu akan mengumumkan ketika kita di atas mikot, dan itu tuh pengumumannya tidak sekali. Jadi ada 1 jam sebelumnya untuk mungkin kalau pria untuk siap-siap untuk berihram ya kan harus ganti sama ihram untuk kalau cowok gitu kan. Kalau cewek kan gamis aja ya Pak ya. Kemudian yang kedua ada di 30 menit sebelumnya, yang ketiga di 10 menit sebelumnya, dan yang terakhir ada di saat kita berada di atas Yalamlam. Jadi nanti pilotnya biasanya ngumumin para penumpang kita sedang ada di atas Yalamlam, silakan yang untuk mengambil niat umrah bisa sekarang. Itu biasanya diumumkan gitu. Tapi kalau kemarin sih yang Saudi itu sangat masif diumumkannya. Cuma pas lagi saya naik Scoot yang 2024 pengumumannya agak kurang jelas memang. Jadi kayak cuma 1 jam sama pada saat kami ada di atas Yalamlam gitu. Makanya kayak saya sih menyarankan kalau memang mau terbang pakai Saudi aja, itu tuh lebih pasti juga gitu. Terus untuk yang WA group, saya sendiri nggak punya sih Bapak untuk WA grupnya. Saya sebenarnya gabung sama WA grup orang lain yang bikin, tapi itu pun jarang-jarang ada informasi, kecuali kalau ada promo tiket gitu. Jadi dan itu pun promo tiketnya paling adanya di Agustus, jadi saya nggak banyak aktif di sana gitu. Ya udah ambil kaosnya. Baik, terima kasih Mbak Safila, Mas Bagus. Sama Bapak. Siap, sama-sama Bapak. Baik teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya silahkan raise hand dulu ya, jadi biar kita notice dulu. Ini dari kolom Ini chat. Ada yang tanya soal cuti ya Mas Ahmad di kolom chat. Iya, ini baru saya membacakan terkait bagaimana cara manage hari cuti. Kita kan jumlah ASN ada batasan jumlah cuti ya. Ini lebih ke manajemen cuti sih Kak. Silahkan Kak kalau mau bercerita berbagi pengalaman. Oke, kalau saya sih biasanya cuti itu ngambilnya 6 hari. Ini dari Bapak Eko ya. Kalau saya biasanya kan perjalanan itu ada 9 hari ya Pak, 11 hari sama keberangkatan lah, sama kepulangan gitu. Nah biasanya saya tuh ngambil 6 hari, dan kalau bisa itu yang nempel-nempel sama tanggal merah. Kayak tahun 2023 saya ngambilnya tuh untuk 17 Agustusan, jadi ada kayak bonus 1 hari tanggal merah, itu cutinya cuma 5 hari. Cukup sih, even kalau misalkan mau pakai cuti besar gitu, kayak tadi kayak saya cerita, visanya mau dimaksimalkan 90 hari di Arab juga bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Tapi kalau emang manage-nya mau cuma keberangkatan yang pakai cuti tahunan, 6 hari pun cukup kok buat cuti. Tuh. Baik Kak, 6 hari masih sisa 6 hari ya, masih setengah berarti, masih banyak lah itu sisanya. Ya, 6 hari masih bisa dapat 9 hari ini kok, 9 hari di sana.
Baik, silakan pertanyaan di kolom chat sudah habis sepertinya. Kalau ada yang bertanya secara langsung bisa raise hand ya. Nanti untuk materi akan kami share di grup saja, jadi biar teman-teman yang berhalangan hadir hari ini tetap bisa untuk membaca materinya. Dan untuk rekaman juga nanti kami bakal share di grup juga, biar teman-teman bisa mengikuti. Silahkan Kak Amar, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, oke. Sorry, Kak, mau nanya lagi. Ini terkait hotel tadi saya masih nggak nangkep itu eh for the worst case gitulah. Saya pesan hotel nih di Traveloka atau di Agoda gitu. Nah, ternyata dia nggak terafiliasi oleh Nusuk. Nah, Hmm. itu kan nggak mungkin tuh kita refund atau bagaimana. Kalau kita tetap berangkat dan kita stay di hotel itu dampaknya apa ya, Kak ya? Sebenarnya katanya sih kalau info dari yang di Arab itu untuk stay di hotel-hotel yang ilegal itu karena suka ada apa ya razia gitu sih Mas. Tapi sebenarnya itu tuh untuk orang-orang yang mungkin perjalanannya nggak pakai border secara secara kayak kita gitu. Kalau kita kan bordernya tuh jelas ya Mas, imigrasi di Jakarta sama imigrasi di Arab sana. Karena memang banyak orang-orang jamaah yang mungkin kayak perjalanan darat gitu Mas dari negara-negara di sekitar Arab. Nah, sebenarnya itu tuh bisa kita untuk hotel-hotel yang tidak terafiliasi di Nusuk ini, kalau untuk jamaah Indonesia tuh gampang. Itu kalau misalkan kita nggak pesan di hotel yang terafiliasi, visanya nggak akan terbit gitu. Karena cara visa terbit yang sekarang adalah kalau kita sudah booking hotel di hotel-hotel yang terdaftar di Nusuk gitu. Oke, berarti mungkin apa tahapannya sebelum milih hotel tadi cek-cek dulu ya list apa 40 hotel yang terafiliasi Nusuk baru ini. Oke. Oke, siap, Tuh. siap, siap, siap. Oke. Ya, oke, makasih. Masih bisa. Sama-sama. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya Kak, ini dari Pak Haris Sahara. Apakah memang harus turun di Jeddah ya? Kalau langsung ke Madinah, apakah bisa? Ya, untuk turun di Madinah bisa banget. Justru kalau kalau rute yang paling enak menurut saya adalah misalnya berangkatnya ke Madinah, nanti dari Madinah kita umroh ke Mekah, lalu pulang ke Indonesia-nya dari Jeddah, karena lebih dekat dari Mekah ke Jeddah. Terus sebaliknya, kalau mau umroh dulu kita terbangnya dari Jakarta ke Jeddah, kemudian umroh di Mekah, kita ke Madinah, lalu pulang ke Jakarta dari Madinah, itu bisa banget. Cuma kalau emang hubungannya dengan tiket-tiket promo, biasanya tiket-tiket promo ini penawarannya di kota yang sama dan PP. Jadi misalkan kayak Jakarta Jeddah PP gitu. Jadi kalau emang tidak memperhatikan harga tiket umroh untuk rute yang nyaman, sebenarnya malahan enakan seperti ini sih seperti ini sih Pak. Jadi Jakarta Madinah Jeddah Jakarta atau Jakarta Jeddah Madinah Jakarta gitu. Jadi kita nggak usah bolak-balik dari Jeddah ke Madinahnya gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama Ini kalau dari Haris. KMP, mungkin boleh dibuatin WA grup khusus umroh mandiri. Nah, ini kalau untuk WA grup, sementara kita masih pakai grup dari grup besar ya. Nanti kalau emang dibutuhkan grup khusus, nanti baru kita bikin. Karena kalau grup khusus umroh mandiri yang isinya Kemenkeu, emang kita belum ada rencana untuk bikin. Tapi kalau antusiasnya tinggi, nanti bisa kita coba bikin. Baik, ini ada pertanyaan susulan Kak dari Kak Subair. Ada rekomendasi hotel yang dekat dan murah. Kalau apartemen gimana Mbak? Silakan dijawab dulu Kak. Kalau rekomendasi hotel yang dekat dan murah itu, sorry ada suara dan belakang. Untuk hotel yang dekat dan murah, kalau saya lihat itu yang aksesnya enak di Masjidil Haram itu namanya Swiss Hotel. Jadi Swiss Hotel ini ada di komplek Clock Tower, tapi harganya tidak terlalu tinggi untuk kelas-kelas hotel yang ada di Clock Tower ya. Misalnya kalau kalau kan ada hotel namanya tuh Dar Intercontinental itu yang paling dekat depan banget D79 tapi emang harganya tinggi banget. Nah, kalau yang hotel Swiss Hotel ini seingat saya harganya masih di 1 sampai 2 jutaan satu malam dan itu kan kayak bisa dipakai 2 sampai dengan 4 orang. Jadi menurut saya itu masih murah sih untuk jarak yang sangat dekat ya gitu. Tapi kalau kemarin saya nginep itu sebelum ada peraturan yang hotel terafiliasi di Nusuk, saya nginep di hotel-hotel yang di kawasan Ajiat
itu harganya cuma 700 ribuan untuk 4 orang per malam. Jadi satu orang cuma bayar 700 ribu itu untuk 5 malam masing-masing gitu. Jadi murah banget sih, tapi kalau untuk yang dekat sama murah mungkin bisa di Swiss Hotel. Atau ada namanya Ajat Makarim, itu juga dekat, masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, sama itu hotel yang banyak dipakai oleh jemaah Indonesia. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah, saya kemarin nginapnya namanya itu di Odes, dibacanya Odes Hotel, itu juga murah dan sangat dekat dengan gerbang besarnya Masjid Nabawi. Untuk saya mungkin bantu ini ya, bantu reply di chat. Maka di Swiss Hotel dan Ajat Makarim. Kalau di Madinah di Isti. Sorry. Sudah dijawab Mas Ahmad? Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak dari Kak Muhammad Zain. Ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, kalau misal dari nol banget, belum ada paspor, visa, dan lain-lain, amannya beli tiket kira-kira untuk bulan apa ya? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah masuk ke Saudi ada ditanya tabungan atau saldo rekening minimal? Silakan Kak. Untuk yang pertanyaan pertama, kalau belum ada paspor visa amannya beli tiket kira-kira untuk bulan apa? Jadi kan kalau saya sendiri pengalaman 2023 itu hamin 3 bulan, itu nol banget, masih belum ada visanya, tapi paspor ada sih. Terus tapi teman saya ada yang punya paspor tapi bisa-bisa aja kok itu 3 bulan. Kalau sudah ada paspor sebenarnya 1 bulan juga bisa-bisa aja kalau sudah siap. Sebenarnya malahan yang disiapkan banyak itu tenaga sama apa ya Kak, sama persiapan mentalnya sih. Jadi kayak sebelum berangkat saya 1 bulan tuh latihan dulu jalan kaki banyak-banyak gitu biar membiasakan diri untuk jalan kaki. Tapi kalau untuk dari segi dokumen 3 bulan aman sih kalau memang belum ada paspor gitu. Kalau sudah ada paspor 1 bulan insya Allah aman. Kalau untuk yang kedua, apakah ke Saudi ada ditanya tabungan atau saldo? Nggak ada. Tidak seperti bikin visa Schengen yang ditanya saldo. Oke Kak, jelas ya jawabannya ya, tegas berarti ya. Kalau ini ada pertanyaan dari Kak Rizky, kira-kira kapan Kemenku Traveler buat umrah mandiri Mas Bagus? Ini yang jawab saya aja ini. Kalau dari timeline Kemenku Traveler sendiri sih itu direncanakan di tahun 2026. Itu mempertimbangkan persiapan dan finansial juga, jadi biar nggak terlalu mepet. Tapi kalau teman-teman mau duluan juga silakan. Lalu selanjutnya Kak, pertanyaan dari Kak Intan Kusuma Dewi. Mau tanya Kak, kalau umroh mandiri untuk air zam-zamnya apakah beli sendiri juga atau gimana ya Kak? Terima kasih. Silakan Kak. Baik. Ini untuk air zam-zam yang mungkin dibawa ke Indonesia ya kayaknya. Soalnya kalau di Masjidil Haram sama Nabawi kan air zam-zamnya sangat melimpah ya, bisa kita refill sepuasnya gitu. Kalau untuk air zam-zam yang kita bawa ke Indonesia, jadi di Bandara Jeddah itu tepatnya di gate C2 itu ada depot yang menjual air zam-zam yang sudah dikemas dalam galon sama kardus dan bisa dibawa dibawa terbang, sorry. Itu isinya 5 liter, 1 paspor cuma boleh beli 1 galon maksimal. Itu harganya kalau nggak salah di Rp38.000 kalau dirupiahkan, itu harganya kalau nggak salah 60 ribuan atau 50 ribuan gitu kalau dirupiahkan, saya lupa harganya sekitar segitu. Dan itu nanti masuk bagasi oversize baggage. Jadi nanti ketika diambil di Jakarta pun nanti di oversize baggage, beda sama pengambilan koper biasa gitu. Sebenarnya banyak sih Mas yang kalau yang suka bawa air zam-zam dibotolin. Jadi kayak mereka tuh bawa dari masjid botol, diisiin air gitu kan banyak, terus diselotipin gitu, dibungkus, dibawa ke koper, dibawa terbang gitu. Sebenarnya ada yang lolos-lolos aja, cuma saya nggak menyarankan sih, itu kan apa ya, kalau dari maskapai dan bandara bilangnya kalau itu tuh takutnya membahayakan karena kan ada cairan yang takutnya tidak di-pack dengan baik dan malah bocor terus menimbulkan gangguan mesin. Jadi saya nggak menyarankan. Baiknya sih beli yang sudah resmi dijual di bandara dan sudah di-pack dengan dengan seaman mungkin gitu.
Oke, terima kasih Kak. Terkait ada jam-jam tadi Kak, saya juga dulu waktu pernah umroh 2022, saya juga iseng bawa di koper Kak. Emang untung-untungan ada yang lolos, ada yang enggak Kak. Tapi emang saya pack solasi tebel, jadi biar emang nggak bocor. Saya bawa sekitar 10 botol, ambil 3 kalau nggak salah, cuma lolos 7. Diambil 3 ya Mas sama tugasnya, atau gimana? 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 Jadi bawa 10 terus diambil 3 atau gimana maksudnya? Halo? Apa? Iya, jadi cuman sisa 7 yang sampai mendarat di Bekasi. Kalau Oh, dengar oke. ceritanya sih emang waktu ada scan X-ray Bekasi itu emang dicek-cekin satu-satu. Halo, halo. Cuma saya nggak tahu juga kenapa kok punya. Sorry Mas, suaranya ke-mute. Oh ya, sorry. Tapi emang itu emang untung-untungan. Tapi tadi benar kata Kak saya, kalau emang itu membahayakan maskapai, jangan dicobalah Kak. Paling kalau mau iseng-iseng coba-coba ya bawa beberapa botol aja, tapi itu di packing yang full solasi biar nggak membahayakan maskapai. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Naufal. Mbak, kalau umroh mandiri, wisata di sana gimana? Misal mau ke Taif, Al-Ula, apakah kemarin di sana juga? Naik apa ya? Silahkan Kak. Baik, kalau saya tahun 2023 itu kebetulan wisatanya baru city tour aja sih Mas, karena kan memang pertama kali umroh ya. Nah, di tahun 2024 saya waktu di Madinah ada berkunjung ke Al-Ula, itu menggunakan mobil sih, jadi sewa mobil kami, itu sekitar 4 jam ke Al-Ula, pulangnya juga ke Madinah 4 jam lagi, jadi perjalanan ada 8 jam. Kalau sekarang sih driver-driver sudah menyediakan ini kok, sudah menyediakan package untuk wisata. Terus kalau ke Mekahnya 2024 saya ke Jabal Handama, juga itu kan sedang populer ya kalau di masyarakat Indonesia. Itu juga travel-travel atau taksi-taksi sudah pada tahu sih tempat-tempat yang lagi banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Kalau Taif saya masih belum berkesempatan ke sana gitu, jadi belum, tapi bisa menggunakan sewa mobil juga. Al-Ula tuh malahan punya bandara sendiri sih. Jadi kalau misalkan mau lebih cepat ke Al-Ula, setahu saya bisa kok terbang dari Jeddah ke Al-Ula. Tapi kalau mau lebih murah mungkin bisa pakai mobil, sewa mobil. Kemarin saya ke Al-Ula itu 8 orang, satu mobil itu sekitar 6 juta. 6 jutaan. Jadi, sorry, satu orang itu keluar sekitar 1,2 juta. 1,2 juta ya. Saya agak lupa Pak, mohon maaf. Kayaknya kayaknya sekitar 1 jutaan lah untuk kalau untuk satu orang. Gitu. Itu tapi udah sama masuk ke tempat-tempat wisatanya, jadi nggak transportasi aja. Sudah banyak kok yang menawarkan package ke Al-Ula atau ke tempat-tempat wisata lainnya. Gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak. Ini untuk pertanyaan di kolom chat sudah habis. Atau teman-teman ingin raise hand bertanya langsung silahkan ya. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam kalau ingin dimaksimalkan. Tapi kalau emang sudah cukup, sudah kita cukupkan. Silakan Kakak yang pengen tanya langsung sama narasumber atau via chat, kami persilakan. Sambil menunggu, kami ulangi info yang tadi ya Kak. Oh ini ada yang nanya nih Kak. Dari Kak Neliana Silvinawati. Mbak, nanya dong, bagaimana cara urus visa umroh mandiri online atau gimana? Dari awal proses urus sampai biaya gimana? Silahkan Kak, tapi sepertinya tadi sudah. Ya, tadi udah sih, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Jadi kalau saya ini untuk pengurusan visa umroh mandiri kemarin semuanya full online dan komunikasinya via WA sama provider visanya. Jadi kami itu diminta untuk mengirimkan scanan paspor, kemudian bukti pembelian tiket pesawat, sama bukti pemesanan hotel. Itu semuanya dikirim ke WhatsApp ke provider visanya. Kemudian kita payment, itu biayanya kemarin kalau 2023 2,7 juta, kalau di tahun 2024 itu 2,4 juta. Kemudian setelah kita bayar dan semua dokumennya kita berikan sama provider visa, nanti mereka kirim dalam bentuk PDF itu. Mereka sih kasih jangka waktu 7 hari kerja, tapi tahun 2024 visanya punya saya terbit dalam 1 hari aja. Gitu. Jadi tergantung provider visanya lagi rame atau enggak. Gitu. Baik Kak, terima kasih jawabannya sudah jelas
dijelaskan dengan jelas ya. Silakan Kak, kalau misalnya ada yang ingin bertanya via chat atau secara langsung, kami masih punya waktu sekitar setengah jam lagi. Bisa di-share Kak webnya Kak untuk via online untuk visanya. Baik, ini sebenarnya tidak via online, tidak via online, tidak via website, jadi pakai WhatsApp aja. Paling nanti saya coba kirimkan semuanya ya Mas sekaligus. Jadi untuk nomor transportasi, kemudian visa, sama tadi sama visa sama transportasi, sorry, 2 itu. Iya betul, betul Kak. Jadi di collect dulu aja Kak. Jadi biar waktu disampaikan nggak tercecer-cecer gitu Kak. Biar semua orang juga dapat infonya Kak. Baik. Ada pertanyaan dari Kak Nurul terkait approval dari Nusuk. Nah, terkait approval dari Nusuk bagaimana Mbak buat pengajuan buat visanya? Kalau Silahkan yang dijawab Mbak. Ya baik, kalau yang approval masuk ini kan kebetulan peraturan baru yang keluar di tahun 2025 ya Mbak ya. Jadi kalau untuk approval masuk ini kayaknya bisa dibantu diuruskan oleh visanya sih. Kalau kemarin saya ngobrol sama provider visanya, yang penting jika sudah ada tiket pesawat, kemudian hotelnya sudah terkonfirmasi di Nusuk, kayak kita sudah hotelnya itu sudah memberikan konfirmasi via email ke kita, nanti dari pihak provider visa itu sudah menerima data yang kayak, oh ini sudah oke nih, visanya bisa terbit gitu. Tapi untuk yang approval masuk ini kebetulan 2025 saya masih belum coba gitu. Tapi kemarin sih saya ngobrol sama provider visa seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Ini dari Kak Subair, pernah umroh Ramadan kan Mbak? Ini kalau nggak salah tadi Kak saya jelasin belum pernah ya Kak umroh Ramadan ya Kak? Nah, saya paling kalau yang umroh itu selalu di luar bulan Ramadan. Paling kalau yang umroh Ramadan dari teman-teman sih. Tapi ada kok yang berpengalaman di umroh Ramadan dan ya testimoninya seperti itu. Makanannya sangat melimpah, tidak perlu beli makanan, tapi hotelnya mahal. Gitu. Ya mahal sih pasti kalau Ramadan karena pasti peak season itu. Iya, season. Baik, pertanyaan di chat sudah habis. Silahkan Kakak yang ingin bertanya. Wah, langsung ada lagi nih dari Kak Zuhaid. Kak, insya Allah saya rencana umroh di bulan November. Turun di Jeddah langsung ke Mekah. Trik untuk mikot di atas pesawat supaya lebih mudah. Gimana Kak? Terima kasih Kak. Tips untuk ambil mikot di pesawat supaya lebih mudah. Kalau ini kan, ini laki-laki kan yang bertanya ya. Kalau misalkan laki-laki, sebenarnya yang ribet itu kan harus ganti ihram di pesawat ya. Jadi, dan di pesawat itu kan banyak sekali jamaahnya tuh. Jadi, pas mau ganti ihram itu pasti pada ramai ganti ihram di toilet maupun di musola. Jadi kalau saran saya untuk memudahkan nanti ambil mikot untuk jamaah pria, kalau bisa ganti bajunya udah beberapa jam sebelum nyampe Yalamlam aja. Yalamlam itu kan sekitar 1 jam sebelum nyampe Jeddah tuh. Jadi kalau dari penerbangan 9 jam biasanya atau 10 jam ke Jeddah, take aja misalkan di jam keempat atau di jam kelima sudah siap-siap untuk ganti ihram supaya nanti pas ngambil mikot tidak terlewat waktunya karena harus ganti ihram gitu. Itu sih mungkin kalau tips untuk yang laki-laki. Kalau perempuan gak ada tips khusus soalnya kan ambil mikot pakai pakaian yang menutupi aurat aja ya. Jadi nggak ada ketentuan khusus harus ganti-ganti gimana gitu. Nah, betul Kak. Apalagi jangan sampai baju ihramnya disimpan di bagasi. Repot nanti. Betul, betul. Malahan suka ada yang pakai dari sejak terbang ya Mas Ahmad ya. Dari pas masuk pesawat sudah pakai ihram gitu. Yang cowok-cowok tuh saya lihat Ya, kemarin. ya itu juga ada kalau penerbang langsung ke Jeddah. Daripada mereka ribet-ribet kan. Iya, betul. Karena pakai umroh pun juga bagi saya cowok kalau untuk pertama kali itu emang agak ribet Kak. Kalau yang belum Iya, pernah itu emang agak ribet untuk pertama kali. iya. Tapi kalau misalkan sudah di atas pesawat harus rebutan ruangan sama orang-orang. Nah, iya. Baik, silakan yang masih ingin bertanya via chat ataupun raise hand secara langsung. Untuk nanti materi dan informasi-informasi penting terkait kayak tadi nomor telepon atau informasi yang lain nanti akan kami rangkum dan akan kami bagikan di grup saja ya. Jadi biar semua orang bisa mendapatkan informasinya. Sama untuk informasi buat teman-teman aja, rencana
kalau yang nanyain umroh bareng sama Kemenkeu Traveler, kalau di rencana kami itu di 2026 ya, Mas Mbak. Cuman itu masih belum pasti. Cuman itu masih rencana aja, bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Tapi kalau mau duluan juga tidak apa-apa. Kami juga mempertimbangkan dari kesiapan finansial dan kesiapan materi juga. Silakan Kak, kalau masih ada yang bertanya via chat atau secara langsung, kita masih punya waktu setengah jam. Mungkin kita tunggu 5 menit ya. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri aja. Ini kasihan yang WITA sama WIT mungkin udah kemalaman juga. Kita tunggu sampai 1 menit atau berapa menit mungkin. Kalau misalnya emang masih ada, masih nggak ada yang nanya, kita akhiri aja. Kita tunggu dulu aja ya Kak. Baik, mungkin sambil menunggu tuh Mas, saya tuh kan kebetulan kalau di sini agak terbatas ya untuk visualisasi di sana seperti apa gitu. Apalagi untuk teman-teman yang masih belum pernah berangkat ke sana gitu. Tapi saya sempat share di TikTok sama di Instagram saya sih. Kebetulan apa ya, visualisasi realnya lumayan lengkap gitu di sana. Jadi kalau memang teman-teman mau cek di sana seperti apa medannya, kemudian yang lebih detail infonya dari ini, saya sempat share kok di Instagram, di highlight saya simpen, di TikTok juga ada. Cuma kalau emang mau yang lebih update itu di Instagram gitu. Kalau yang di TikTok saya share-nya yang tahun 2023. Oke, siap Kak. Nanti mungkin buat bersiapkan saya juga nanti bakal stalking materinya, jadi biar kami juga teredukasi juga Kak. Lagi mungkin Kak, saya sambil menunggu pertanyaan, ada pengen dibagikan lagi pengalaman atau ceritanya Kak, sambil menunggu pertanyaan kalau misalnya ada. Kalau pertanyaan kalau misalkan berbagi pengalaman, sebenarnya kan kalau 2023 sama di 2024 ini banyak yang apa ya, banyak hal-hal yang di luar rencana. Karena kan pasti ini orang mandiri gitu. Pasti banyak banyak yang kita tuh nggak tahu terus tiba-tiba alamin. Kalau yang kejadian yang perlu di apa ya, hati-hatikan gitu di tahun baik di 2023 sama 2024 itu, 2024 itu kan kami tuh pesan tiket Mas dari Jakarta, kemudian ke Singapura, kemudian ke Jeddah. Jadi itu tuh satu kode booking semuanya. Jakarta, Jeddah, Singapura. Nah, yang waktu 2023 juga sama, satu kode booking itu Solo, Jakarta, Jeddah. Karena memang promonya seperti itu, harus multi city gitu. Terus teman saya ini ada 2 orang yang sebenarnya tuh penempatannya di Batam dan di Tanjung Pinang. Jadi daripada mereka milih ke Jakarta dulu, mereka tuh tetap beli tiket promo Jakarta, Singapura, Jeddah, tapi mereka motong perjalanan dan mereka cuma naiknya dari yang Singapura ke Jeddah aja gitu. Nah, terus waktu di Jakarta itu kami sempat dibilang sama petugas bandaranya bahwa penerbangan itu dibatalkan karena mereka nggak naik dari kota awalnya. Terus kami udah deg-degan, takut gak jadi berangkat gitu. Tapi ternyata pas di Singapura dibolehkan aja. Dan ketika 2023 juga kami terbang dari Jeddah, kemudian harusnya ke Jakarta lanjut ke Solo. Kami turun di Jakarta, terus gak naik lagi yang ke Solo. Itu nggak apa-apa sih. Jadi nanti takutnya ada yang tanya, kalau multi city apakah harus dinaikin dari awal atau enggak? Sepengalaman kami enggak sih, cuma kami kena marah di bandara gitu. Oke, jadi atensi buat teman-teman yang mau multi city ya Kak. Iya, tapi yang lebih baik ambil yang direct aja, biar lebih aman. Jakarta Jeddah, Jeddah Jakarta. Iya sih. Selain waktunya juga lebih cepat ya. Betul. Ini pertanyaannya Kak dari Kak Maula. Kalau untuk cari info Mutawif itu kemana ya? Atau ada kontaknya? Ada kontaknya, dan nanti saya bagikan. Ya Kak, nanti dikumpulin dulu Kak untuk info-info yang penting Kak. Baik. Ya, ada berarti Kak, akun IG-nya apa ya Kak? Dan IG-nya Syakila, nama depan saya Syakila, terus I sama M, singkatan belakang saya. Nanti ada di highlight bagian mandiri. Situ saya simpan. Ya, kalau bingung nanti cek aja di postingan Kemenko Traveler, udah dicek kalau nggak salah di situ juga. Biar nggak salah akun. Ya. Silakan Kak, kalau misalnya masih ada yang bertanya, kita masih punya waktu ya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan Kak, saya juga mau berbagi terkait transaksi di sana Kak. Dulu waktu pertama kali saya ke Mekah, itu kan saya dulu
masih takut ya, belum pernah ke sana, jadi saya tuker uang tuh di Indonesia. Nah, kalau saya mau kembali ke sana lagi, mungkin saya tidak akan mengulanginya lagi untuk tukar di Indonesia, karena kalau saya ke Mekah nanti rencananya saya mau ambil tadi tunai di ATM sana aja. Karena ternyata itu kalau kita ambil secara nominal besar itu lebih menguntungkan ternyata. Iya. Maksudnya lebih bagus ya Mas ya dibanding untuk tukar di sini. Iya, kursnya juga lebih bagus ternyata ambil di sana. Tapi dengan catatan kita ambil langsung besar ya, bukan yang ambil besok ambil lagi gitu. Jadi Iya, sekali karena setahu ambil saya langsung ada ambil biaya, bisa. Gimana karena Kak? ada biaya administrasi gitu ya Mas kalau narik di sana. Tapi murah kan cuma Iya, sekitar 25.000 kalau nggak salah kalau iya dirupiahkan. kemarin saya pakai pakai BCA itu 25.000 sekali tarik. Iya, 25.000 untuk tarik ATM. Saya waktu di Mekah itu transaksinya memang masih banyak pakai cash sih Mas. Jadi kalau yang sorry, kalau di Mekah itu malahan pakai Visa yang Genius Card itu yang tap itu di Mekah udah masih bisa dipakai. Cuma ketika di Madinah itu orang-orang toko-tokonya udah nggak mau dibayar pakai kartu yang di tap aja. Soalnya kalau yang kata di Madinah itu mereka ada pajak sekitar 15%. Jadinya mereka prefer cash gitu. Tapi kayaknya kemarin saya dapat info udah bisa kris ya katanya di Arab. Baru-baru ini, saya belum coba sih karena baru-baru ini katanya kris bisa dipakai di Arab. Even uang rupiah pun sebenarnya diterima ya masih sana. Tapi yang untuk pecahan 50.000 sama 100.000. Mereka biasanya kayak kalau jualan tuh bilangnya Jokowi bisa, Prabowo bisa. Maksudnya kita bisa Oh bayar iya, pakai betul. uang rupiah, ya kan? Iya, itu kalau kita nggak sempat tukar kita bisa bayar pakai uang rupiah. Cuman emang agak lebih mahal jatuhnya kalau pakai uang rupiah. Iya, karena mereka cuma nerima satuannya 50.000 sama 100.000 kalau nggak salah. Iya, betul. Waktu saya kemarin sana juga masih segitu, Kak. Jadi kalau diurutin paling 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 rekomend tetap pakai uang cash ya, Kak. Daripada pakai Iya. uang rupiah ataupun pakai Visa atau cashless gitu. Iya, betul. Sampai saat ini masih uang cash sih yang direkomendasikan. Baik, silakan teman-teman semua kalau misalnya ada yang masih bertanya, baik via chat atau secara langsung. Karena sepertinya sudah mulai kehabisan pembahasan ini. Karena kalau nggak dipancing nggak keluar ini, Kak. Ya, nggak apa-apa sih Mas, mungkin sudah malam juga. Tadi juga mungkin pertanyaannya sudah mewakili apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di materi. Jadi kayaknya sudah cukup. Oke, boleh, Kak. Nanti kalau misalnya teman-teman semua baru kepikiran pertanyaan setelah sesi malam ini, nanti bisa ditanyakan via grup aja. Nanti biar Kak saya juga balas di grup. Baik teman-teman semua, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan ini juga sudah malam. Kalau di WIT sudah jam setengah 11 juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih buat Kak Syah sebagai narasumber kita pada malam hari ini yang sudah memberikan materi yang luar biasa, yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya selaku moderator pada malam hari ini, kalau misal ada salah dalam kata atau pembuat acara, mohon maaf. Ini saya tutup aja ya Kak. Saya tutup dengan pantun ini. Memandang Ka'bah yang begitu mulia, hati bergetar, jiwa tersentuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Nanti akan kami share di grup ya. Ini izin untuk kami end chat ya, teman-teman semua. Terima kasih ya.